Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada malam hari ini kita majelis ke-38 dan majelis terakhir dalam kitab Thaharah. Semoga kita bisa tamatkan insyaallah di malam hari ini karena sisa 3 hadits insyaallah bisa ini ditamatkan. Itu kita akan baca hadits 148 masih tentang darah haid. Ini sisa penutup 2 hadits tentang haid, kemudian 1 tentang nifas. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di hadits 148, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hittu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil bait hatta tathurin, muttafaqun alaihi min hadis. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ketika kami telah tiba di desa Sarif, di desa Sarif, desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Iya. Itu saya pun haid. Jadi dari Madinah berangkat sampai di daerah yang bernama Sarif, haid di perjalanan. Maka kata Nabi kepadanya, kan ini di haji tahun ke-10, haji terakhir, mereka keluar, haji terakhirnya Nabi maksudnya. Mereka keluar bersama Nabi untuk haji, itu pun harus bersabar setelah penaklukan Makkah setahun lagi. Jadi Makkah itu ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah. Dikuasai oleh kaum muslimin. Di tahun ke-9 Hijriah, Nabi utus Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib pergi haji. Untuk mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang musyrik berhaji. Tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Karena dulu aturannya orang-orang musyrikin tidak boleh bawa kain ihram dari kampung masing-masing. Harus beli di sana, di musyrik. Di orang musyrikin aturan mereka. Siapa yang tidak bisa beli, tawaf telanjang. Laki-laki ataupun perempuan. Iya. Itu aturan mereka. Mereka menganggap mereka lah yang punya hak semuanya tentang Ka'bah. Jadi di tahun ke-9 Nabi tidak haji. Padahal Makkah sudah beliau taklukan. Patung-patung sudah hancur, kuburan semua sudah rata. Karena waktu tahun ke-8 saat Nabi kuasai Makkah, langsung beliau utus para sahabat untuk menghancurkan seluruh patung dan kuburan, tidak ada lagi yang boleh ditinggikan dan dibangun. Diratakan semuanya. Tapi di tahun ke-9 karena akan datang haji kaum musyrikin, ya harus ada dulu pengumuman tentunya sebelumnya. Maka diutuslah oleh Nabi Abu Bakar, Ali untuk haji dan mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi orang musyrik haji. Dan tidak boleh lagi ada orang datang tawaf di seputar Ka'bah dalam keadaan telanjang.
tahun berikutnya, tahun ke-10 Hijriah, berangkatlah Nabi haji sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi haji terakhir beliau. Nah, di antara waktu itu beliau berangkat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka terdapat di sini pelajaran apa yang biasa didapatkan oleh perempuan ketika mereka berangkat haji atau umroh, haid di perjalanan haji atau perjalanan umroh. Jadi beliau haid. Maka kata Nabi kepadanya, if'ali ma yaf'alul hajj, ghayra alla tatufi bil bait hatta tathurin. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji, yaitu kamu berihram, berangkat. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang haji. Hanya saja nanti tidak boleh kamu tawaf di Baitullah selama kamu haid. Sampai kamu suci. Ini fikihnya. Kata beliau terjemahan hadis. Kata beliau muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hadis, dalam hadis yang panjang. Karena ini cerita haid, cerita haji. Panjang. Cuman dipotong sesuai dengan judul kitab, judul bab tentang haid. Sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 305, Imam Muslim di nomor 1211. Besar nomornya ya, karena bukan di awal. Kalau Bukhari di awal, kalau Imam Muslim sebutkan di akhir. Bukan juga di akhir. Ini kan baru 1211. Di Sahih Muslim ada 4.000 hadits. Bukan, masih di awal juga ini. Ya, cuman tidak di awal sekali seperti Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari masih di nomor 305. Imam Muslim nomor 1211 dari 4.000 hadits yang ada di Imam Muslim. Imam Bukhari di nomor 305 dari 7.275 hadits yang beliau sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dengan berulang. Derajat hadits tentunya sahih. Kita tidak ragukan itu. Karena sepakat kaum muslimin untuk menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fikih hadits ini boleh ingin sampaikan kepada kita. Tawafnya wanita yang sedang haid tidak sah. Karena Nabi bilang lakukan semuanya kecuali tawaf. Berarti menunjukkan kalau dia tawaf tidak sah. Tidak sah. Kemudian faedah kedua, jika mampu menunggu, dia menunggu. Seperti tadi, dia tunggu suci. Karena Aisyah di hadits ini, di kisah ini, saat beliau suci, maka Nabi suruh keluar dari tanah haram bersama Abdurrahman, saudaranya. Bersama Abdurrahman, saudaranya. Jadi, jika mampu menunggu, dia menunggu. Atau mampu kembali, maka dia safar, maksudnya dia kembali dulu, nanti kembali untuk tawaf. Jadi kalau memang mampu kembali nanti, pulang saja. Nanti tinggal datang kembali lagi. Iya, dia punya kemampuan seperti itu, tidak apa-apa. Dia berangkat saja, kalau haid tidak bisa tawaf, pulang saja. Nanti mau datang lagi pada waktu yang lain. Ini jika mampu kembali. Iya. Jika tidak mampu menunggu hingga suci dari haid, sementara waktu kembali telah tiba, dan sangkaan kuatnya tidak bisa kembali berhaji atau berumrah, orangnya tidak mampu, alhamdulillah inilah perjalanannya yang dia tunggu-tunggu dan dia yakin sangkaan kuatnya tidak mampu kembali lagi. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Ya, maka dia tawaf walaupun dalam keadaan haid. Walaupun dalam keadaan haid. Tidak ada masalah. Karena kan orang bilang, para ulama katakan, sholat, kalau kita tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, boleh kita sholat dalam keadaan itu. Ada sholat, kita sholat, tidak bisa pakai pakaian. Kita tidak punya pakaian, tidak bisa menutup aurat. Sholat tanpa tutup aurat. Darurat. Darurat, ini yang dilakukan. Cuman untuk kita sekarang ini, alhamdulillah, kita sekarang perjalanan umroh mudah.
Dan kita sebenarnya bisa melakukan beberapa hal kalau haid. Untuk kita sekarang ini. Misal gini, kita pergi umroh. Seorang perempuan itu sudah ada kebiasaan haidnya. Maka kalau dia perkirakan, dia berangkat. Seharusnya kan dari sini misalnya langsung ke Madinah. Dia perhitungkan dia haid selama di Madinah. Sampai di Madinah haid. Atau di perjalanan langsung ke Madinah haid. Maka di sini tidak ada masalah. Langsung saja berihram. Ya, nanti di Makkah tunggu suci. Ya, misalnya ada 5 hari di Madinah, dia haid selama di Madinah. Berarti nanti misalnya kalau dia punya kebiasaan haid 7 hari, berarti sisa 2 hari lagi haidnya. Maka dalam perjalanan menuju mikot, tetap dia berihram. Dia lakukan semua yang dilakukan oleh yang berumroh. Hanya saja nanti sampai di Makkah, dia tidak masuk tawaf. Dia tinggal di hotel. Dia tinggal di hotel. Sampai kapan? Tunggu suci. Kan sisa 2 hari dia akan suci. Itu yang dilakukan. Nanti kan misalnya di Makkah, dia masih ada misalnya 4 hari. Atau anggaplah 5 hari lagi di Makkah. Sudah aman. Berarti kan sisa dia tunggu 2 hari, dia tawaf hari ketiga. Itu mudah dilakukan. Atau misal ada lagi kasus. Dia sudah perkirakan haid itu malah kenanya di Mekah. Misalnya dia sampai di Madinah. Perhitungan tanggal haidnya belum haid di Madinah. Belum haid di tanggal di Madinah. Nanti perhitungan kebiasaan haidnya akan haid di Mekah. Apa yang harus dilakukan? Anggaplah rombongan mau ke Madinah. Sudah tidak apa-apa ke Madinah saja dulu sampai rombongan sama rombongan. Kemudian kita di hotel, besok berangkat saja ke Mekah. Apakah naik mobil, bus, atau naik kereta? Dahulukan saja ke Makkahnya, mumpung dia belum haid. Jangan tegang, jangan menunggu haid di Madinah. Langsung saja, itu perkara mudah. Berangkat saja dan itu biayanya murah. Daripada nanti menunggu suci dari haid di Makkah, harus menunda kepulangan misalnya. Itu kan bermasalah. Lebih tinggi biayanya. Lebih baik sampai di Madinah, sampai di hotel. Kita berangkat sendiri. Naik kereta, misal sama mahram. Naik kereta atau naik mobil. Umroh duluan. Habis umroh, kembali lagi ke Madinah. Tidak ada masalah. Kan langsung PP saja. Datang umroh ke Makkah. Setelah itu umroh. Pulang lagi malamnya ke Madinah. Pulang lagi malamnya ke Madinah. Selesai masalah. Akhirnya juga nanti kita bisa berumroh 2 kali kalau tidak haid. Karena dari Madinah ke Makkah safar lagi. Berarti kan bisa umroh lagi. Bisa umroh lagi. Itu jalan keluar sekarang yang dijelaskan seperti itu lebih bagus. Atau kalau tidak, anggaplah kita seorang perempuan yang lama haidnya perkiraannya adalah 15 hari. Atau kita perkirakan haidnya seorang perempuan terpanjang yang didapati adalah 17 hari. Kita sudah hitung-hitung bahwa ini akan kena haid di Mekah atau Madinah. Dan haidnya akan lama, 15 hari. Itu kan pasti rombongan sudah pulang. Maka memang langsung dari awal dibuat memang bahwa kita berangkat sama rombongan. Nanti pulangnya pulang sendiri saja. Pulang mandiri saja ke Indonesia. Jadi tiketnya dari sekarang diatur. Karena sekarang visa umroh itu 3 bulan. 3 bulan. Kita bisa tinggal di sana sebulan. Tinggal di Madinah. Kalau mau murah. Misalnya begitu. Atau di Mekah. Tapi agak jauh. Kan tinggal seperti itu. Lebih bagus. Menunggu haid di Madinah sampai suci. Bisa tinggal sampai 3 bulan. Kan tidak mungkin haid 3 bulan. Anggaplah tadi kita tunggu di Madinah, haid 17 hari terpanjang. Sudah, kita sudah bisa atur. Ya kita tinggal di sana, tinggal selesai haid, pergi umroh, pulang ke Indonesia. Sekarang kan mudah, kita tinggal atur saja. Bagaimana nanti di
Orang yang bawa kita pergi umroh tinggal diaturkan tiketnya. Tinggal diaturkan tiketnya. Kan seperti itu. Pokoknya ini perkara sekarang ini adalah perkara yang mudah. Kalau kita berbicara haid dan umroh. Yang masalah adalah di haji. Karena haji waktunya telah ditentukan. Haji itu kan hanya mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini haji, ada tanggalnya. Kita harus ke Mina tanggal 8. Persiapan ke Arafah tanggal 9. Keluar dari Arafah malam di tanggal 10. Tanggal 10 besok lempar jumroh di Mina lagi. Setelah itu kita tawaf, sembelih. Setelah itu lanjut 2 hari berikutnya lempar jumroh. Ini ada harinya. Haji yang masalah. Karena haji harinya ini tertentu. Tidak bisa kita atur seperti tadi. Bisa kita akhir, bisa kita awalkan. Tidak bisa. Maka di sini kalau dia yakin, dia sangkaan kuatnya. Tidak bisa lagi datang haji. Tidak apa-apa dia tawaf walaupun dalam keadaan haid. Dimaafkan, darurat. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullah. Serta ulama-ulama masa sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Semuanya menyebutkan dia tawaf dalam keadaan haid. Tidak ada masalah. Jika dia yakin tidak bisa kembali. Atau sangkaan kuatnya tidak bisa kembali lagi berhaji. Kalau dia yakin Masya Allah dia orang yang memiliki kecukupan bisa haji setiap tahun. Tidak apa-apa dia ke sana lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji. Tidak bisa tawaf pulang saja ke negerinya. Tahun depan kembali lagi. Tahun depan kembali lagi. Kan hanya tawaf. Yang lainnya bisa semua dia lakukan. Wukuf di Arafah bisa. Ke Muzdalifah bisa. Ke Mina bisa. Yang tidak boleh hanya tawaf. Yang tidak boleh hanya tawaf di Baitullah. Ini beberapa hal yang tentunya yang perlu kita pahami di pembahasan seorang yang haid dalam keadaan berumrah atau berhaji. Berikutnya hadits, Masya Allah. Di sini saya lupa ganti nomornya ini ya. Iya, nanti kita ubah. Ini kan 148. Seharusnya sini adalah 149. Iya. Kata beliau an Mu'adz radhiyallahu ta'ala annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid qala ma faqal izar. Ini kembali yang sudah disebutkan sebenarnya sebelumnya. Kata beliau dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Maka Nabi menjawab apa yang di atas sarung. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wa dha'afah dan beliau anggap dhaif. Dianggap dhaif. Jadi beliau keluarkan dan beliau kasih komentar dhaif. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 210. Derajat hadis hasan. Yang pada dasarnya sebenarnya dhaif seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud. Dikatakan oleh Imam Abu Dawud dhaif. Cuman kita katakan hasan, kenapa? Karena ada pendukung dari jalur lain. Jadi secara tersendiri, dia berdiri sendiri dhaif. Tapi karena ada pendukung dari jalur lain, ya maka jadi hasan. Namanya hasan li ghairi. Hasan karena selainnya. Hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Sa'ad ibn Abdillah ya Al-Aqtash. Lemah haditsnya, tapi ada pendukung dari jalan Abdullah ibn Sa'ad dalam riwayat Imam Abu Dawud. Jadi ada jalur lain. Ada jalur lain sehingga hasan. Ya, sehingga hasan. Fikih hadits, sunnahnya bagi seorang istri untuk pakai sarung ketika ya suaminya ingin mencumbuinya dalam keadaan haid. Itu saja dan sudah lewat ini. Sudah lewat haditsnya yang sahih, lebih sahih dari ini kita sudah bicarakan.
Iya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk pakai sarung dan Nabi mencumbuinya. Ini sudah lewat pembahasan kita. Iya, cuma ini kembali ditegaskan bahwa seorang perempuan yang sedang haid, jika suaminya ingin mencumbuinya, dia bersarung. Itu hanya memakai pakaian dari pusar sampai ke lutut. Kita bilang sunnah, tidak wajib, disebabkan dalam karena ada hadits lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mencumbui istrinya yang sedang haid dan beliau hanya meletakkan kain kecil di, mohon maaf, kelaminnya. Tidak ada, bukan sarung. Berarti dari hadits Aisyah, kemudian hadits ini juga di atas sahihnya, hasannya, maka sunnah pakai sarung, tidak wajib. Karena Nabi pernah tidak menggunakan sarung. Kemudian berikutnya hadits terakhir, ini penutup di Kitab Thaharah sekaligus penutup di bab haid. Hadits 150. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kanat bin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba'da nifasiha arba'in. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wal lafdu li Abi Daud. Wa fi lafdin lahu wa lam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi qada'i salatin nifas wa sahahul Hakim. Kata beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wanita-wanita yang sedang nifas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat selama 40 hari semenjak nifasnya keluar. Ini riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i dan lafadznya dari Abu Daud. Dalam lafadz lain menurut riwayat Abu Daud, dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka mengqadha salat yang mereka tinggalkan saat nifas. Hadits ini sahih menurut Al-Hakim. Satu-satunya hadits di kitab Bulughul Maram ini tentang nifas. Tentang nifas. Iya. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya, di jilid 6 di Musnad Imam Ahmad jilid 6 halaman 300, Abu Daud nomor 308, At-Tirmidzi nomor 139, Ibnu Majah nomor 648. Derajat hadits hasan tentang nifas ini. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan pendukungnya dari jalur lain. Iya, karena jalurnya sendiri dia adalah dhaif, iya, atau derajatnya cuman hasan, cuman Syekh Al-Albani mensahihkannya. Sahih li ghairi. Sahih karena selainnya, karena ada pendukung dari jalur lain. Fikih hadits, iya, ini hadits menceritakan waktu nifas. Berapa lama perempuan itu nifas. Iya, dan berapa terpendeknya. Waktu terpanjang nifas bagi wanita setelah melahirkan adalah 40 hari. Kalau masih keluar setelah 40, pastikan bukan nifas. Kalau masih keluar setelah 40, itu dipastikan bukan nifas, tapi adanya urat yang putus saat melahirkan, atau yang lecet dan belum sembuh. Itu pasti seperti itu. Jadi kalau ada darah keluar di atas 40, bukan nifas. Karena waktu terpanjang perempuan haid dari masa Nabi itu 40 hari. Itu adalah 40 hari. Dan tidak ada batasan terpendeknya.
Adapun terpendeknya, lihat darah yang keluar. Kadang ada sebagian perempuan, nifas cuma 7 hari. Nifas cuma 10 hari. Nifas cuma 15 hari. Apalagi sekarang kadang orang melahirkan dengan cara sesar. Kadang dokternya sudah bersihkan darah di kantong rahim. Kan darah nifas itu adalah darah yang tersimpan di rahim seorang perempuan untuk makanan bayi. Makanya perempuan yang nifas, perempuan yang hamil tidak haid. Disebabkan darahnya tadi adalah darah haid yang tersimpan di rahim menjadi darah makanannya bayi, janin di dalam. Makanya dia tidak haid, walaupun bisa juga haid kalau darahnya berlebihan. Sudah melebihi kebutuhan dari bayinya. Sehingga kadang ada orang lahir sesar untuk sekarang ini, kadang dokter sudah bersihkan itu darah. Sehingga kadang kalau darah yang keluar nanti bukan lagi darah nifas. Mungkin saja darah yang tadi, urat yang putus atau bekas operasinya. Bisa. Seperti itu. Makanya perlu dia lihat ciri darahnya. Iya, orang yang lahir dengan cara sesar harus dia lihat ciri darahnya. Kalau darahnya seperti ciri darah haid, maka itu nifas. Karena darah haid dan darah nifas sama. Sama-sama darah yang tinggal dalam rahim. Kalau di atas ciri darah haid maka dia nifas. Kalau tidak di atas ciri darah haid maka bukan nifas. Bukan nifas. Itu yang perlu diperhatikan. Iya, jangan sampai dia lahir sesar, dokternya sudah bersihkan semua darah di kantong rahimnya, dia hitung dirinya haid. Tidak, harus dia perhatikan baik-baik. Jangan sampai dia tidak sholat padahal dia tidak nifas. Dia tidak nifas. Jadi lihat sekali lagi, lihat darah yang keluar. Kalau darah yang keluar seperti ciri darah haid yang kita sudah sebutkan. Baunya busuk, warnanya merah tua, merah kehitaman. Kalau keluar mengalir tidak membeku lagi. Kalau kena air akan berwarna merah airnya. Kalau airnya berwarna keruh bukan darah haid itu dan bukan darah nifas. Kalau airnya berwarna keruh itu bukan darah nifas. Itu darah karena ada yang terluka di dalam. Yang terluka di dalam. Jadi harus diperhatikan sekali lagi ya bagi para perempuan. Karena kebanyakan sekarang banyak orang lahir bukan lahir normal. Kalau normal yang keluar saat melahirkan ya bayinya ada lumuran darah juga tapi enggak. Semua yang ada di kantong rahim keluar. Sehingga setelah melahirkan akan keluar yang namanya darah nifas. Tapi ini yang perlu diperhatikan ya dari yang jelas dari orang yang melahirkan. Yang jelas jika darah itu keluar di atas 40 pastikan bukan nifas. Kemudian jika darahnya suci sebelum 40 maka dia sudah suci dari nifas. Sudah wajib sholat. Kalau Ramadan wajib berpuasa. Kalau suaminya ingin mengisi lagi yang kedua berikutnya ketiga atau keempat. Sudah boleh. Sudah boleh. Iya. Ini yang diperhatikan terkait dengan darahnya. Kemudian jika darah keluar sebelum melahirkan dan bersambung. Kadang-kadang begitu. Darah sudah keluar sebelum dia melahirkan. Dan bersambung dengan melahirkannya. Maka terhitung sebagai darah nifas. Jadi kita kembali dulu ke pengertian darah nifas di awal pembahasan kitab bab haid. Darah nifas itu kan darah yang keluar karena sebab melahirkan. Jadi apakah sebelum melahirkan atau setelah melahirkan itu terhitung darah nifas. Itu terhitung darah nifas. Iya. Kemudian berikutnya hukum seputar darah nifas sama dengan darah haid. Hukum seputar darah nifas itu sama hukumnya dengan darah haid. Tidak ada bedanya sama sekali. Apa maksudnya ucapan ini? Yaitu apa yang kita sebutkan di hukum seputar darah haid masukkan di sini. Seperti orang haid, perempuan haid tidak sholat. Perempuan nifas tidak sholat. Perempuan haid tidak puasa. Perempuan nifas tidak puasa. Perempuan yang haid tidak boleh
gauli, tidak boleh berhubungan badan dengannya. Maka perempuan yang nifas tidak boleh berhubungan badan dengannya. Demikian pula hukum-hukum yang telah lewat bersama kita. Perempuan yang haid tidak boleh menyentuh langsung mushaf. Maka perempuan yang nifas tidak boleh langsung menyentuh mushaf. Semua perempuan yang haid yang baru tadi kita sebutkan tidak boleh tawaf di Ka'bah. Perempuan nifas tidak boleh tawaf di Ka'bah. Apa yang kita sebutkan di haid, itulah yang akan terjadi pada nifas. Kemudian terakhir, darah haid, darah yang keluar setelah keguguran. Ini kadang-kadang orang keguguran, bukan melahirkan tapi keguguran. Dalam keadaan ini ada dua keadaan. Tergantung kegugurannya kapan. Pertama, jika keguguran sebelum ditiup ruh, yaitu sebelum usia 4 bulan. Maka darah yang keluar bukan darah nifas, melainkan darah istihadah. Nah, itu perhatikan. Jadi kapan dia keguguran? Kalau sebelum 4 bulan, yaitu sebelum 3 kali 40 hari, seperti lafaz hadits, maka bukan nifas. Itu darah istihadah, tetap wajib sholat. Puasa kalau bulan Ramadan tetap boleh bagi suaminya menggaulinya. Kedua, jika keguguran setelah ditiupnya ruh, yaitu setelah usia 4 bulan, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Jadi lihat sekali lagi kegugurannya bulan berapa. Ini sangat bagus kesimpulan dari para ulama kita. Kalau sebelum 4 bulan, darah istihadah, bukan nifas. Kalau di atas 4 bulan, maka darah nifas. Ini yang disebutkan terkait dengan hukumnya. Selesai, alhamdulillah kita tamat Kitabut Thaharah. Masya Allah, di 38 majelis. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, antum nikmat mendengarnya. Kalau saya pribadi alhamdulillah, nikmat selesai menulisnya juga. Selesai mengajarkan dan kita tamat menulis ya terjemahan sekaligus fikih ringkasnya. Iya, di kitab Bulughul Maram ini Kitabut Thaharah. Nanti kalau yang mau meluas kan selalu saya ikutkan di sini, di bawah. Ini nanti akan dibagikan PDF-nya, di situ bisa dilihat pembahasan tadi dilihat di mana. Jadi nanti suatu saat bisa dibuka kitabnya. Situ kan selalu setiap poinnya ada kata di bawahnya, lihat. Misalnya di sini tadi pembahasan apa? Di catatan 312. Waktu terpanjang nifas dan waktu terpendek. Ini kan faedah pendek saja. Tapi kalau nanti suatu saat kita mau meluas, di sini ada catatan kaki 312. Lihat Al-Muhalla, masalah ke-268, Al-Mughni, kitab rujukan Hanabilah, jilid 1, halaman 427, Al-Awsat, jilid 2, 248, Al-Majmu', rujukannya Syafi'iyah ini, jilid 2, halaman 524, Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau ini jilidnya selalu panjang, karena dia lebih 40 jilid. Iya, kamus fikih. Iya. Kalau mau kita beli berarti siapkan lemari 1. Karena lebih dari 40 jilid. Di sini bisa kita lihat di jilid 41 halaman 7. Iya, halaman 7. Ini kalau kita punya, Masya Allah, kita punya fikih di rumah. Karena ini kamusnya fikih. Kalau kita mau cari pembahasan haid, buka saja kata huruf H, muncul haid. Kamusnya ini. Alhamdulillah ada saya punya di rumah, kalau mau pinjam boleh. Iya, kamusnya fikih. Jadi kita kalau mau bahas cari kunut, buka saja qaf, huruf qaf. Kamus dia, seperti kamus. Jadi tidak seperti buku biasa. Tidak seperti buku biasa. Iya, ini orang karang bertahun-tahun dan banyak orang. Ini proyek mereka, proyek akhirat. Dia ditulis oleh tim yang tulis. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Tamat kita. Ya, tidak perlu potong kambing ya. Alhamdulillah.
Berarti pekan depan kita sudah masuk di yang baru lagi, alhamdulillah, di Kitabus Shalah. Kitab As-Shalah. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan ya kita belajar kitab ini sampai selesai. Sebelum masuk waktu adzan, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Baik, sini ada pertanyaan. Bismillah. Apakah boleh berdoa dengan doa, ya Allah, jika hidup hamba tidak lebih bermanfaat dari matinya hamba, maka matikanlah hambamu ini, ya Allah. Masya Allah, kita sudah berputus asa. Ya. Pertama, Masya Allah, kita dalam kehidupan ini tidak boleh mengharap mati. Berharaplah hidup lama. Karena orang yang hidupnya lama, itu lebih banyak kebaikan amalannya. Lebih tinggi nanti kedudukannya di surga. Ada orang di masa Nabi, 2 orang sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Sama-sama hijrah ke Madinah. Satunya meninggal di tahun sebelumnya, satunya meninggal di tahun setelahnya. Dia meninggal di tahun setelahnya ada lebih tinggi kedudukannya daripada meninggal sebelumnya. Ya kenapa? Dikatakan karena dia masih beramal setahun setelah temannya tadi. Makanya dia lebih tinggi. Dikarenakan itu Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurin nazalabih. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berharap, berangan-angan untuk mati. Dilarang. Jangan sekali-sekali pakai nun taukid. La yatamannayanna. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berharap mati. Lidurrin nazalabi. Kalau ada ujian yang turun menimpanya, apapun ujian tak, jangan mengharap mati. Wa in kana labud, kalau memang harus, kita tidak bisa ini, tidak bisa sama sekali. Ya hidup sudah berat sekali hidup ini cobaannya. Kalau memang harus kita berharap mati, maka boleh berdoa. Apa doanya? Nabi sudah ajarkan. Semakna dengan tadi itu, tapi lebih bagus kita doa seperti doa Nabi yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma in kanatil hayatu khairon li. Itu ucapan dari awal. Ya Allah, kalau hidup ini lebih baik bagiku, fa'ahyini, maka hidupkanlah saya. Wa in kanatil wafatu khairun li fatawaffani. Tapi jika wafat itu lebih baik untukku, wafatkan saya. Wafatkan saya. Kalau memang mau berdoa, tidak boleh mengharap berdoa. Iya, tapi minta dulu hidup. Jangan duluan mati diminta. Itu susunannya Nabi. Ya Allah, jika kehidupan ini baik untukku, hidupkanlah saya. Tapi jika kematian lebih baik bagiku, wafatkanlah saya. Jangan bunuh diri, berdoa saja. Wallahualam. Apa hukum menelan dahagak? Lendir atau lendir saat sedang sholat. Ya, lendir ya. Tidak apa-apa, tidak batal sholat. Ya, tidak batal sholat. Iya, kalau menelan lendir atau dahak. Cuman seharusnya dia keluarkan. Karena itu menjijikan. Menjijikan. Dia keluarkan. Dia kalau pakai imamah, boleh dia meludah di imamahnya. Atau kalau dia punya tisu, boleh diambil tisunya baru dia keluarkan. Baru dia keluarkan. Ya, kalau tidak ada, boleh dia di kantongnya. Kantong bajunya begini. Dia boleh. Oh iya, boleh dia keluarkan di kantongnya. Iya, itu yang boleh dia lakukan. Karena dia menjijikan. Dia menjijikan. Jadi kita boleh buang di kantong. Boleh buang di kantong. Wallahualam.
Ustaz, bagaimana jika kita hanya berdakwah pada keluarga dengan akhlak saja terlebih dahulu? Adapun dengan ucapan untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu kita jarang lakukan karena melihat maslahat dan mudaratnya. Tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa, kita hanya tunjukkan. Kalau ucapan kita tidak diterima di keluarga, maka tidak apa-apa, kita hanya tunjukkan berupa amalan. Adzan kita langsung pergi sholat. Pakai amalan. Dia pakai amalan. Iya. Tidak ada masalah. Ada orang ajak ke perayaan bid'ah, kita tidak lakukan. Tidak ngomong, tapi kita tidak lakukan. Kita tidak ikut. Ada orang zikir berjamaah, kita tidak ikut zikir berjamaah. Tapi kita tetap duduk berzikir. Tapi kita tidak ikut zikir berjamaah. Ada orang doa setelah sholat 5 waktu, kita tidak doa. Lakukan saja. Beramal namanya itu. Ya tidak masalah hal tersebut. Kalau kita tidak diterima ucapannya. Wallahualam. Bagaimana halnya ketika haid atau darah haid keluar di tengah hubungan badan? Haid tidak terdeteksi di awal karena tidak ada darah yang keluar. Dan waktu haid istri kadang bergeser 1 atau 2 hari di jadwal biasanya. Tidak masalah kalau kita mulai berhubungan badan tidak ada darah keluar. Tidak masalah, masih halal. Nah, cuman saat berhubungan badan, kalau di tengah tiba-tiba kita lihat ada darah yang keluar seperti sifat darah haid, wajib kita berhenti. Langsung berhenti di tempat. Iya. Itu kalau ciri darah haid yang keluar adalah darah haid. Iya, tapi kalau cirinya ternyata bukan darah haid, tapi adalah darah segar karena adanya urat yang pecah misalnya atau tergeser saat kita berhubungan badan, maka bismillah lanjut. Karena itu bukan darah haid. Karena itu bukan darah haid. Kan yang haram adalah saat haid. Begitu Pak ya? Kencang sekali ketawa tak. Kayak bahagia sekali gitu. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya seorang istri yang bersumpah dan mengatakan kepada suaminya bahwa jika suaminya bisa selesai hafalan Al-Quran 30 juz, maka akan diberi izin untuk poligami. Wah, bersorak semua kaum muslimin. Akan diberi izin untuk poligami. Kemudian setelah berjalannya waktu, suami tersebut selesai hafalan Qur'annya. Wah. Tapi kemudian si istri tersebut membatalkan sumpahnya dan membayar kafaro. Bagaimana tanggapannya Ustaz terkait hal tersebut? Aduh, gimana ini? Tanggapan terhadap apanya ini? Iya, kita ingatkan sebagai istrinya tadi, seorang muslimah. Nabi SAW bersabda, al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim harus pegang syarat. Kalau itu syarat tak, di luar daripada sumpah ya. Kalau dia tidak bersumpah pun, tapi dia syarat. Dia tidak bersumpah. Dia bilang, kalau kita bisa hafal 30 juz, saya izinkan poligami. Seorang muslim harus pegang syarat. Makanya jangan sembarang bersyarat. Karena kita kata Nabi, muslim harus pegang syarat. Apalagi bersumpah. Itu kan syarat yang dikuatkan. Karena sumpah itu tidak datang kecuali kuatnya perkara itu. Iya, tidak boleh kita bermudahan. Khusus sumpah, tadi hanya syarat tanpa sumpah. Khusus sumpah, kata Allah, wahfadu, apa ayatnya? Apa? Ihfadu. Wah, baik. Saya ragu, pakai fa atau wa. Wahfadu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Jadi kalau kalian bersumpah, jaga. Kecuali kita melihat yang lebih baik darinya, baru boleh kita batalkan sumpahnya, bayar kafaro,
dan ke yang lebih baik. Pada dasarnya jaga sumpahnya. Jaga sumpahnya. Penuhi. Sumpah tadi awal. Siapa suruh? Iya. Dan kalau kita batalkan tentunya tadi wajib bayar kafaro. Hanya saja itu tadi. Kita melanggar hadits, melanggar ayat. Melanggar hadits. Hadits Nabi bilang, al-muslim ala syurutim. Melanggar ayat. Wahfadu aimanakum. Jaga sumpahnya. Jadi hati-hati dalam hal tersebut. Kalau memang kita sudah bersyarat dan bersumpah, jalankan. Takdir. Siapa suruh bersumpah dan syarat? Nah, bagi suaminya, ini yang saya khawatirkan. Dan sampai hafal 30 juz tidak dapat pahala. Hafal 30 juz karena mau poligami. Ini tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala orang menghafal Quran dengan niat supaya istri izinkan poligami. Setelah diisyaratkan dalam hadits innamal a'malu binniyat. Di ujung terakhir hadits Umar bin Khattab riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah karena dunia yang mau dia dapatkan atau perempuan yang dia mau nikahi, maka hijrahnya ke situ. Artinya tidak dapat pahala. Nah, ini saja yang daripada kita tadi tekan perempuannya penuhi syarat dan sumpahnya. Tapi hati-hati juga si suami jangan sampai hafal Quran karena mau menikah poligami. Ya hati-hati, jangan sampai kita hanya capek, letih, kita tidak dapat pahala sama sekali. Kita tidak dapat pahala sama sekali. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut sini. Pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz, saya baru ngaji, izin bertanya. Apakah termasuk kesyirikan meminta doa agar panjang umur atau agar lancar rezeki ketika bintang jatuh? Iya. Ini tentunya masuk syirik. Syirik kecil paling rendahnya. Iya, karena kita meminta karena sebab yang tidak disyariatkan. Bintang jatuh itu bukan sebab dikabulkannya doa. Tapi bintang jatuh itu adalah Allah sedang merajam setan yang mau mencuri berita di langit. Yang mau mencuri berita di langit. Karena semenjak Nabi Muhammad diutus, setan tidak bisa ke langit mencuri berita. Semenjak Nabi diutus. Iya. Tidak ada lagi berita langit yang mereka bisa kabarkan ke para peramal, tukang sihir, dan yang semisalnya. Jadi tidak boleh kita berdoa saat setan dirajam. Karena itu lagi murka. Kita minta kepada Allah dengan sebab itu. Tidak boleh. Itu masuk syirik kecil paling rendahnya. Masuk syirik kecil paling rendahnya. Wallahualam. Darah yang bagaimana dimaksud nifas? Darah sebelum melahirkan, apakah darah yang sedikit bercampur lendir atau yang banyak? Karena saya masih sholat waktu sebelum melahirkan, sewaktu kontraksi darah masih bercampur lendir. Itu darah kalau yang keluar karena sudah sakit mau melahirkan, itu sudah darah nifas. Air ketuban yang keluar itu hitungannya nifas. Kalau sudah pecah ketuban itu sudah masuk nifas. Pokoknya kalau darah keluar bersambung dengan melahirkan, sudah pembukaan, sudah pembukaan yang dikenal di orang hamil, keterangan juga dari dokter. Dokter bilang ini sudah pembukaan sekian. Kemudian keluar lendir, keluar darah, itu sudah dianggap nifas. Sudah dianggap nifas, wallahualam. Saya berjanji kepada Allah. Apa Ustaz, saya berjanji kepada Allah tidak bermaksiat, tapi saya melakukannya. Apakah saya wajib bayar kafarah? Kalau berjanji maksudnya kita bernadar atau bersumpah, wajib kita bayar kafarah kalau melanggar. Wajib kita bayar kafarah kalau melanggar.
Apa hukum mengambil hadiah dari aplikasi? Karena kita sering menggunakan aplikasi tersebut. Contoh aplikasi TikTok. Kenapa kita dapat hadiah? Menggunakannya karena apa? Kalau karena belanja, ya kita belanja di TikTok, barang yang kita butuhkan, kemudian kita dapat poin atau koin, maka halal, boleh kita ambil. Tapi kalau kita dapat dari TikTok karena kita joget-joget, haram kita mengambilnya. Haram kita mengambilnya. Wallahualam. Apa hukum memegang Al-Quran yang ada artinya? Boleh. Walaupun dalam keadaan haid. Memegang Quran terjemahan maksudnya. Memegang Quran terjemahan boleh. Walaupun dalam keadaan haid. Wallahualam. Apa Ustaz, bagaimana jika haid kita sempat terhenti beberapa hari. Kemudian keluar lagi. Kebiasaan haidnya 7 hari. Berhenti selama 3 hari. Kemudian ada darah lagi yang keluar. Kalau keluar masih di masa kebiasaan haidnya, maka itu terhitung haid. Misalnya biasa dia 7 hari bersambung, kemudian berhenti. Kemudian keluar lagi tapi masih di masa 7 hari itu, maka terhitung haid. Maka itu terhitung sebagai darah haid. Wallahualam. Cairan atau lendir bercampur darah yang keluar 1 hari sebelum melahirkan. Apakah itu sudah termasuk darah nifas? Kalau itu tidak bersambung dengan melahirkan atau bukan karena sebab akan melahirkan, maka bukan. Maka itu bukan termasuk dari darah nifas. Tapi kalau sudah ada sakit-sakitnya dan dokter bilang ini sudah mau melahirkan, sudah pembukaan sekian misalnya, maka terhitung nifas. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wallahualam. Apa Ustaz, apa bisa menunda sholat jika anak rewel? Boleh. Jika tidak ada yang bisa memegangnya. Jika tidak ada yang bisa memegangnya. Wallahualam. Bismillah, Ustaz, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz dan seluruh pengurus JF. Amin. Jazakumullah khairan. Ustaz, jika seorang wanita haid di akhir haidnya ada bercak kuning kental kehijauan. Kehijauan. Apa itu? Iya. Apakah itu sudah menjadi batas tanda suci? Nah, kalau masih kuning atau coklat yang bergaris di atas warna putih, itu belum. Kalau bersambung dengan darah haid. Kalau bersambung dengan darah haid, maka itu masih dihitung haid. Tapi kalau keluarnya hal itu adalah setelah keluarnya tanda haid. Tadinya sudah keluar putih bersih. Tidak ada lagi coklat, kuning. Tidak ada lagi. Kemudian setelah keluar itu, keluar lagi tadi. Maka itu bukan haid. Sudah lewat bersama kita di hadits Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Jika ada perjalanan umroh, apakah bisa melakukan 2 kali umroh? Pertama, mikot di Bir Ali lalu melaksanakan umroh. Kemudian ada perjalanan lagi ke Taif. Apakah boleh mikot di sana kemudian umroh lagi untuk umroh kedua? Boleh kalau ke Taif ya. Karena dari Makkah ke Taif itu sudah dianggap safar. Adapun kalau kita tidak keluar, itu tidak dianggap safar. Walaupun Syekh bin Baz demikian pula yang lainnya mengatakan 1 kali perjalanan itu 1 umroh. 1 kali umroh. Tapi kalau kita seperti tadi keluar kembali ke Madinah atau kita pergi lagi ke Taif, kan itu adalah termasuk hitungan safar kedua, boleh. Tapi kalau kita hanya sekali umroh lebih bagus. Karena Nabi tidak pernah melakukan 2 kali umroh dalam 1 perjalanan. Wallahualam. Lambat. Takdir.
Sudah, tidak usah. Jazakumullah khairan. Apakah kalau tawaf kita tidak memakai cadar? Iya. Kalau tawaf wajib ya tawaf umroh. Orang yang sedang berihram itu tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai cadar. Itu kain atau pakaian yang dibuat memang untuk cadar. Boleh dia tutup mukanya tapi dengan kain lain. Dengan jilbabnya misalnya dari bawah. Atau ada kain yang dia turunkan. Dia ulurkan dari atas kepalanya ke bawah. Dia ulurkan dari atas kepalanya ke bawah. Bukan kain yang dibuat untuk cadar. Tapi kain lain. Tidak ada masalah tersebut. Wallahualam. Jika kita tidak memakai cadar pada waktu tawaf. Apakah tidak mengopo? Tidak seperti mengapa ya. Memang tidak pakai cadar. Tadi sudah sama tadi. Tidak pakai cadar memang. Tapi kalau kita perempuan pakai cadar. Maka kita tutup wajahnya. Tapi bukan dengan cadar. Dan sampai nanti banyak orang manfaatkan. Mau kulihat dulu itu. Iya. Penasaran selalu saya lihat matana. Hati-hati. Jadi yang tidak boleh adalah memakai pakaian yang dibuat memang untuk cadar. Tapi boleh kita tutup pakai jilbab kita. Atau tutup dengan kain tadi yang saya bilang. Kain dari atas kita ulurkan ke bawah. Kita ulurkan ke bawah. Wallahualam. Satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Ustadz, ada teman saya menghubungi saya via chat dan minta tolong untuk dicarikan sebuah barang. Dia menyuruh untuk ditanyakan harga barang tersebut. Jika cocok harga maka akan dibelinya. Jika saya telah menemukan barang tersebut dan saya sudah tahu harganya, bolehkah saya menaikkan harga barang tersebut dengan terlebih dahulu membuat akad dengan pemilik barang bahwa saya akan menjadi makelarnya. Lalu setelah itu baru saya menyampaikan harga barang tersebut kepada teman saya. Lebih baik kita langsung ke teman kita saja daripada kita berakad sama pemilik toko. Iya, kita bilang ke teman saya, iya saya carikan tapi ada jasa. Iya, ada jasa. Boleh seorang itu menawarkan jasanya. Karena sebagai wakil dari, dia sekarang ini wakil dari pembeli, bukan wakil dari penjual. Makanya seharusnya dia tidak ke penjual, tapi ke pembeli, ke temannya saja tadi. Ke temannya tadi. Kalau kita malu, ya sudah. Urusan tak itu. Urusan tak, seharusnya kita bilang, iya, kita bilang boleh saudara tapi maklumi mami, anak-anak kah? Misalnya, iya, kita kasih kode lah, kasih tahu, iya, bahwa ada jasanya. Kan ini kan pergi carikan barang tidak gratis, ada motor, ada mobil dipakai, pokoknya ada tenaga. Tidak apa-apa kita pasang harga satu barang sekian. Boleh dari awal. Daripada kita ke pembeli, nah kita bukan wakil, ke penjual, kita bukan wakilnya penjual. Sekarang ini kita wakilnya pembeli. Kita wakilnya pembeli. Lebih baik ke pembeli, ke teman tadi. Bilang satu barang 5.000, satu barang 15.000. Kita kasih tahu. Iya, itu lebih bagus. Wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mohon maaf masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami baca. Ya, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.